Kita telah melihat di dalam suratan Petrus yang pertama dan sudah kita akhiri dan masuk ke dalam suratan Petrus yang kedua, merupakan apa yang menjadi bacaan kita di semua suratan Petrus yang kedua. Bagaimana kita dianggap menjadi orang-orang yang mempunyai pertambahan iman karena ada pertumbuhan. Ada pertambahan iman karena ada pertumbuhan yang harus dialami oleh setiap kita agar kita menjadi orang-orang yang mengalami arti daripada iman yang semakin sempurna. Pasal yang pertama ayat yang ke-19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi ayat 19, kami makin diteguhkan oleh firman. Ada pertambahan karena pertumbuhan. Bertumbuh karena firman yang telah disampaikan. Dan itu yang membuat kita bertumbuh. Dengan kata ini kita mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah rema. Firman Tuhan adalah makanan yang membuat kita bertumbuh. Makanan yang dikatakan dalam Yohanes 6, roti yang turun dari surga, yang membuat kita menikmati, makan, menikmati setiap ayat firman Allah. Itu adalah roti yang mengenyangkan jiwa kita. Dibutuhkan makanan juga untuk hidup rohani kita. Jadi kita tidak hanya hidup membutuhkan roti untuk tubuh kita saja, tapi roti untuk rohani kita. Kita membutuhkan makanan yang menyehatkan. Bukan semua makanan itu memberikan gizi. Ya, saya suka makan nasi dengan ikan asin. Tapi ikan asin itu tidak punya gizi. Bahkan lebih banyak racunnya dari gizinya. Kita bisa makan, tetapi makanan yang tidak bergizi menyebabkan busung lapar. Ada istilah busung lapar. Makan, tapi makanannya tidak bergizi. Hingga ketika kita makan cuma kenyang, tapi tidak sehat. Firman Allah adalah mana, adalah roti hidup yang bukan cuma mengenyangkan rohani kita, tetapi sekaligus membuat kita bertumbuh. Itu bedanya. Firman Allah adalah makanan rohani kita. Ayat 19, kami makin diteguhkan oleh firman yang disampaikan. Bahkan ditambahkan lagi, seperti pelita yang bercahaya di tempat gelap.
begitu kita menghargai arti lampu tempel kita. Kalau lagi lampu mati, begitu berartinya setitik cahaya. Kita cari bagaimana caranya bisa baca ayat, kita cari lampu senter yang kecil, kita buka HP dan di sana ada ayat-ayat firman Tuhan yang terang, yang jelas. Kita bisa membaca tanpa senter karena HP kita punya cahaya. Firman Allah bagaikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing, sampai lampu terang, sampai PLN menyalurkan kembali daya listriknya. Kita menganggap begitu berartinya cahaya lampu. Sepanjang malam kita sudah cukup tersiksa dengan tidak ada listrik. Tetapi ketika lampu begitu menyala, rasanya hidup kita. Karena sekarang mau tidak mau semua peralatan mempergunakan listrik. Dan kita begitu sangat bergantung. Firman Allah digambarkan sebagai pelita yang bercahaya. Tadi digambarkan seperti makanan yang menyehatkan. Bukan cuma mengenyangkan, tapi menyehatkan. Demikian juga dengan firman Allah yang adalah pelita yang bercahaya di tempat gelap. Yang terutama ayat 20, kamu harus tahu bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia. Karena begitu berartinya firman Allah, maka firman itu tidak dapat ditafsirkan dengan kehendak manusia. Itu adalah firman yang diterangi oleh cahaya Allah. Bicara cahaya Allah itu adalah Roh Kudus. Jadi sangat berartinya firman itu bagi kita, semakin berarti bahkan sehingga kita menantikan kedatangan hari Tuhan. Pasal 3, kita menantikan kedatangan hari Tuhan bukan dengan sekedarnya. Ayat 11, jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Berartinya firman Allah, dan firman itu yang menuntun kita sampai tiba pada hari Tuhan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Kebenaran-kebenaran firman yang menciptakan hidup kita berkenan. Ingat, kebenaran-kebenaran firman Allah yang menciptakan kehidupan yang berkenan kepada Allah di dalam kita, mempercepat hari Allah. Injil Matius berkata, untuk orang-orang pilihan
Jadi ada yang dapat mempercepat kedatangan hari Allah. Ketika jemaat Tuhan hidup semakin berkenan kepada Allah, itu mempercepat kedatangan Tuhan. Karena Allah tidak mau kita yang dibenarkan oleh Allah itu jatuh kembali. Untuk menjaga kita, untuk menjaga orang-orang pilihan Allah, maka Allah yang sudah membenarkan kita mempercepat kedatangannya. Tidak ada orang yang dapat mempengaruhi kedatangan hari Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi kedatangan hari Allah. Tidak ada. Tetapi ketika kita hidup berkenan kepada Allah, maka kita mempercepat kedatangan hari Tuhan. Karena Tuhan tidak mau ada orang-orang pilihannya yang jatuh lagi. Boleh kita cari ayat itu ya. Coba kita cari bersama. Kalau ada saudara yang sudah mendapat, sehubungan dengan akhir zaman. Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi Allah tidak pernah merencanakan sesuatu untuk kejahatan kita, tidak.
Tetapi kalau Allah merencanakan sesuatu, maka Allah mempunyai cara untuk mencapainya. Kalau sorga tidak disediakan bagi orang-orang pilihan, maka tidak ada cara Allah menyelamatkan orang-orang pilihannya. Dan supaya orang-orang pilihan itu segera dapat tiba di sana, maka waktu kedatangannya dipersingkat. Kita melihat betapa Allah memperhatikan kemampuan kita bertahan. Tidak semua orang bisa bertahan dalam kondisi, dalam keadaan-keadaannya. Dan Allah punya cara untuk semua itu. Itulah sebabnya 2 Petrus 3, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sebagai orang-orang pilihan Allah, betapa suci dan salehnya. Hingga Wahyu 20 berkata, yang suci akan bertambah suci, yang jahat akan bertambah jahat. Ketika kita memperhadapkan diri kita semakin berkenan kepada Allah, itu berarti kita menantikan kedatangannya, semakin menantikan kedatangannya. Dan itulah yang Allah kehendaki dari kita. Bukan suci supaya orang memuji diri kita, wah dia suci hidupnya, wah dia hidupnya benar loh. Bukan untuk kebanggaan. Tidak ada satu ibadah, tidak ada satu tindakan, tidak ada satu perbuatan yang kita kerjakan untuk mendapat keuntungan. Perhatikan itu. Kalau saya melakukan begini, nanti keuntungan saya akan begini. Kalau saya melakukan begini, sebab keuntungan saya akan begini. Tidak ada. Allah tidak pernah kompromi dengan motivasi kita. Tidak suka. Karena tiap motivasi itu konotasinya cenderung kepada kepentingan diri sendiri. Dan Allah tidak pernah mau kompromi. Tapi kalau kita belajar hidup berkenan kepada Allah, mempengaruhi tanggal jam kedatangan Tuhan kedua kali. Sebab untuk orang-orang pilihannya, Ia mempersingkat waktu kedatangannya. Semakin jemaat semakin cepat menjadi baik, menjadi sempurna, menjadi dewasa. Kita tidak mengambil topik menjadi jemaat yang sempurna, enggak. Tapi kita menjadikan tema bulan Serai 2012-2013 adalah menjadi jemaat yang dewasa. Karena hanya orang dewasa lah yang membedakan baik dan jahat, yang bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang bisa membedakan ini yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan. Cuma orang yang dewasa. Dan orang dewasa tahu memilih mana yang terbaik dari yang baik. Kita punya target menjadi jemaat yang dewasa. Target kita, tiap komisi saya tekankan, target jemaat Tuhan, target kita adalah menjadi jemaat yang dewasa, bukan jemaat yang kekanak-kanakan, bukan jemaat yang
cuma merengek, bukan jemaat yang minta diperhatikan. Tapi jemaat yang dewasa adalah jemaat yang ingin memperhatikan, bukan minta diperhatikan. Jemaat yang sangat ingin untuk melayani, bukan untuk nama. Melayani banyak, tapi ada melayani untuk dapat nama. Melayani supaya orang lihat saya. Oh, itu menjadi kebencian Tuhan. Tapi melayani karena saya sudah dewasa. Ketika seorang sudah dewasa, enggan rasanya cuma duduk, lihat-lihat kanan kiri, cuma menikmati, tetapi mempunyai kerinduan untuk ikut andil dalam apa yang bisa dikerjakan untuk berkenan kepada Tuhan. Ada keinginan, ada kerinduan. Dan ketika kalimat tadi dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3, menjadi jemaat yang hidup dengan benar, dengan suci, dengan kudus, sambil menantikan kedatangannya. Maka ayat tema bulan Serai 2012 adalah bertumbuhlah. Kalimat akhir dari 2 Petrus pasal yang ketiga, itulah tema kita. Bersama kita akan baca ayat 17 dan 18. 2 Petrus 3 ayat 17-18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesakan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang. Ini ayat tema kita. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Bertumbuhlah. Kata pertumbuhan itu tidak pernah mengenal tua muda. Tapi kata pertumbuhan itu berlaku bagi semua kita. Setiap orang. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan agar Tuhan dan Juru Selamat kita. Semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Amin. Jemaat semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Karena pengantin yang dicari Allah adalah pengantin yang dewasa. Allah tidak cari kanak-kanak jadi pengantin, tidak. Tapi yang dicari Allah adalah pengantin-pengantin Kristus yang dewasa. Dan itulah sebabnya setiap kita bukan dihimbau, tapi diharuskan bertumbuh dan menjadi dewasa. Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ajar kami mengenalmu lebih dalam
lebih dalam mengenal Engkau dengan segala kebenaran-Mu, agar kami senantiasa bertumbuh. Haleluya. Semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, buat kami menjadi dewasa di dalam Engkau. Haleluya. Buat kami semakin mengerti kehendak. Terima kasih. Satu hal yang selalu berada di depan, dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku ingin mengenal-Mu, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihi-Mu. Mampukan kami semakin mengenal pribadi, semakin dalam, semakin dalam, semakin mengenal kehendak-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa muda, kaum bapak, kaum ibu, ibu janda, belajar mengenal kehendak-Mu lebih dalam dan lebih dalam. Tidak puas diri menjadi anggota gereja, tapi menjadi orang yang mengenal kehendak Allah. Semakin dewasa di dalam Engkau, semakin memperhatikan dan tidak minta diperhatikan, semakin melayani dan tidak minta dilayani, semakin memberkati, tidak minta diberkati. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku ingin
ingin kami semakin mengenal pribadi-Mu. Semakin dalam, semakin dewasa, semakin berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Harap